Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bisnis modal kanvas atau BMC kami adalah kedai kopi. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dena Bila Altafira dan teman-teman saya yaitu Nama saya Nasya Diana. Nama saya Jundi Aikal. Kami dari Storage kelompok 20. Baik, kami akan mempresentasikan BMC kami. Mungkin yang lain sebelum ngomong bisa di-unmute dulu mikrofonnya. Saya bisa di-unmute dulu, mute dulu mikrofonnya. Baik, bisnis modal kanvas atau BMC yang kami buat adalah kedai kopi, usaha yang fokus pada minuman berbahan kopi, kopi dengan pilihan terbaik dan berkualitas tinggi. Minuman yang diolah sendiri dengan kandungan kafein yang rendah, serta pilihan topping sesuai selera pelanggan. Alasan kami memilih BMC kedai kopi adalah karena target pasar. Target pasar yang dituju adalah anak muda yang sekarang gemar sekali mengunjungi kedai kopi, baik untuk nongkrong, mengerjakan tugas, berdiskusi, bahkan bisa menjadi tempat temu kangen dengan teman-teman. Apalagi kedai kopi sekarang menjadi hits di kalangan anak muda yang Instagramable. Tentu saja untuk membuat suatu usaha harus ada perencanaan dan menentukan komponen-komponennya. Yang pertama, komponen key partners atau pihak yang bekerja sama dengan kita. Pihak yang bersangkutan dan pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya usaha ini. Karena BMC kami adalah kebun kopi, karena BMC kami adalah kedai kopi, maka perlu kebun kopi untuk menghasilkan kopi yang berkualitas, bekerja sama dengan distributor kopi terpercaya, bekerja sama dengan supplier bahan yang juga sudah dicek kualitas bahannya, bekerja sama dengan supplier mesin kopi terbaik dan berkualitas tinggi, bekerja sama dengan layanan pesan antar makanan seperti Gojek atau Grab, serta e-commerce untuk pemesanan secara online untuk meningkatkan penjualan usaha. Yang kedua, activities atau kegiatan yang dilakukan dari awal hingga akhir bisnis. Yang pertama, penentuan rencana. Untuk melakukan suatu bisnis harus membuat perencanaan yang strategis terlebih dahulu agar lebih terarah dan jelas tujuannya. Yang kedua, pemilihan lokasi yang strategis, yaitu lokasi yang mudah dijangkau, lokasi yang ramai dan mudah dilihat oleh orang, serta lokasi yang luas ideal. Yang ketiga, pemilihan distributor yang menyediakan kopi berkualitas. Kita harus menentukan dan memilih distributor terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan usaha kita. Selanjutnya, kesepakatan dengan pihak kerjasama. Menjalin kerjasama dengan pemasok bahan dan mesin karena mereka adalah salah satu faktor pendukung terwujudnya usaha ini. Selanjutnya, pembelian bahan baku. Bahan baku yang dipilih adalah bahan baku yang terbaik dan berkualitas tinggi. Selanjutnya, pemilihan sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga sebagai salah satu penunjang keberhasilan dalam usaha ini. Di kedai kopi dikenal dengan istilah barista, memilih barista yang memiliki passion terhadap kopi. Selanjutnya, promosi. Promosi dilakukan agar orang-orang penasaran dan tertarik untuk membeli sehingga dapat mempengaruhi penjualan kita. Selanjutnya, penjualan, yaitu penjualannya semakin meningkat. Selanjutnya, pelayanan yang ramah. Seluruh pegawai harus ramah agar pelanggan dengan senang hati kembali untuk berkunjung serta membeli produk di kedai kopi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Kemudian ada key resource, yaitu segala yang dibutuhkan dalam bisnis ini atau kedai kopi ini. Yang pertama dan yang paling utama yaitu modal. Yang kedua adalah bahan baku. Yang ketiga ada perlengkapan dan peralatan mesin kopi. Yang keempat sumber daya manusia. Dan kelima ada wifi. Yang selanjutnya ada value proposition, yaitu keunggulan dari kedai kopi kami, yaitu yang pertama metode pembayaran bisa menggunakan cash atau e-money. Kemudian ada 2, take away, enggak harus makan di tempat tapi bisa dibawa pulang. 3, berbagai macam varian. Kita menyediakan beberapa
nggak cuma satu varian yang diberikan. Yang keempat, harga terjangkau. Ya ini harganya sesuai dengan kantong anak muda atau eh, anak muda atau para pekerja. Yang kelima, kopi pilihan dan pastinya berkualitas tinggi. Yang selanjutnya ada customer relationship, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan para pelanggan. Yang pertama yaitu pelayanan yang ramah. Yang kedua ada promo. Yang ketiga ada diskon pada hari tertentu. Kemudian ada customer segment. Jadi target yang kita utamakan yaitu yang pertama anak muda, yang kedua adalah pekerja. Yang kemudian channel sarana untuk menyampaikan keunggulan dari kedai kopi kami ini. Yang pertama ada media sosial, kita menggunakan Instagram dan juga TikTok. Yang kedua ada pamflet dan juga advertisement. Saat ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada konstruktur, yaitu susunan biayanya. Ya, nomor 1 biaya bahan baku, dan yang kedua biaya operasional, yang ketiga biaya pemasaran, dan yang keempat biaya utilitas, listrik, telepon, dan air, dan yang kelima bahan gaji. Yang selanjutnya ada revenue streams, ada modal, KUR, dan hasil penjualan. Baik, tadi presentasi kami mengenai bisnis model kanvas atau BMC kami, yaitu kedai kopi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.